Novel audio Pagoda Emas Pancer 251. Serial novel berkelanjutan yang hadir tiap hari. Novel fiksi seni sastra dan bela diri berlanjut. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Xiao Nunu. Secara kebetulan, sosok itu juga melihat Xiao Nunu. Lalu, pihak lainnya terbang mendekat dengan ekspresi terkejut. Xiao Nunu, akhirnya aku menemukanmu, syukurlah. Orang yang datang itu berpakaian hitam dan berbadan ramping. Dia adalah Yao Jianyun, peri pedang hantu dari Jianghe. Kau sudah menghilang selama lebih dari sebulan. Kami sudah mencarimu kemana-mana. Kupikir kau sudah pergi, kata Yao Jianyun sambil mengamati Xiao Nunu dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia terluka atau tidak. Ada apa? Kamu kelihatan linglung. Apa kamu sedang mencari seseorang? Yao Jianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Nunu melihat ke sana kemari. Sebelum Xiao Nunu sempat menjawab, beberapa sosok datang mengendarai senjata terbang ajaib. Hai, adik Xiao Nunu, jadi kamu di sini. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Ini benar-benar tidak mudah. Zhou Su, Li Qianfan, dan Meng Qilin segera berkumpul bersama. Melihat Xiao Nunu aman dan sehat, mereka bertiga menunjukkan senyum santai di wajah mereka. Mereka datang ke sini sebagai satu tim. Kemudian, ketika diserang oleh Raja Serangga Pemakan Emas, Xiao Nunu memilih untuk memancing Raja Serangga itu pergi sendirian, sehingga menciptakan peluang bagi yang lain. Setelah semua orang lolos dari bahaya, mereka tidak menyerah pada Xiao Nunu dan kembali mencarinya. Di mana Nianer? Tanya Xiao Nunu. Beberapa orang ada di sini, kecuali Yi Nianer. Yao Jianyun menjawab, luka-lukanya cukup serius, jadi kami sudah mengatur agar dia beristirahat di luar. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Tepat pada saat itu, Swiss, beberapa sosok jatuh dari langit. Sebelum Xiao Nunu dapat melihat siapa mereka, salah satu dari mereka mulai bertanya. Di mana dia? Kenapa kamu sendirian di sini? Suara yang familiar, nada yang arogan dan dingin. Pihak lain sebenarnya adalah rekan murid Xiao Nunu, putra suci Taiyu. Ji Guanlan. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan begitu dia melihat pria ini, wajahnya langsung berubah tidak senang. Mengapa dia ada di sini? Xiao Nunu bertanya pada Yao Jianyun. Yao Jianyun tampak sedikit malu, dan berbisik, tidak ada di antara kita yang sebanding dengan Raja Serangga Pemakan Emas. Tetapi kabarmu sudah lama tidak terdengar, dan kami tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu, jadi. Kalau begitu, kami tidak dapat bertanya kepadanya, kan? Yao Jianyun tahu bahwa Ji Guanlan dan Xiao Nunu selalu berselisih satu sama lain, dan karena Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan memiliki beberapa perilaku intim di medan perang di alam iblis, Ji Guanlan selalu mengkhawatirkannya. Jadi menurut pendapat Xiao Nunu, Yao Jianyun jelas-jelas menimbulkan masalah bagi Xiao Nunu. Zhou Su di samping menjelaskan, adik Xiao, jangan salahkan adik Yao. Dia sangat cemas akhir-akhir ini, dan kemudian dia kebetulan bertemu dengan putra suci Taiyu, jadi dia menjelaskan situasinya kepadanya. Selain itu, bukankah kalian dari sekte yang sama? Klarifikasi saja kesalahpahaman apapun. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, orang suci Taiyu Ji Guanlan jelas sedikit tidak sabar. Aku bertanya padamu, apa kau tidak mendengarku? Aku mendengarku. Xiao Nunu menatap langsung ke mata tajam Ji Guanlan, tapi aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ji Guanlan berkata dengan dingin, di mana Jiu Yueyuan? Di mana dia? Aku tidak tahu. Jawab Xiao Nunu. Jika kau tidak tahu, siapa yang akan tahu? Yao Jianyun mengatakan kalian berdua bersama. Nada bicara Ji Guanlan penuh dengan permusuhan. Yao Jianyun juga merasa tidak berdaya. Dia memang mengatakannya. Karena Yao Jianyun tahu betul bahwa jika dia meminta Ji Guanlan untuk membantu menyelamatkan Xiao Nunu, pihak lain kemungkinan besar tidak akan setuju. Namun jika Jiu Yueyuan juga ada di sana, situasinya akan berbeda. Jadi karena terburu-buru, Yao Jianyun hanya bisa memberitahu pihak lain berita bahwa Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu mungkin bersama. Lagi pula, selama kita menemukan Jiu Yueyuan, berarti kita telah menemukan Xiao Nunu. Sekarang Xiao Nunu telah ditemukan, tetapi Jiu Yueyuan tidak ada di sini. Xiao Nunu sama sekali tidak menoleransi Ji Guanlan. Ia menjawab, aku tidak tahu,
Aku tidak tahu. Senyum sinis muncul di wajah Ji Guanlan, dan pada saat yang sama, gelombang muncul entah dari mana, dan awan debu yang besar menyebar dari bawahnya. Debu di tanah bergulung-gulung, dan setiap orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan tertekan yang tak terlihat. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Ji Guanlan. Sosok itu juga seorang kenalan, Zhou Songyin dari Istana Ventian. Zhou Songyin berdiri di samping Ji Guanlan. Meskipun dia tidak sehebat Ji Guanlan, dia juga cukup menarik perhatian. Dalam pertempuran besar dengan setan hijau, pihak Daozu dipimpin oleh Ji Guanlan, Zhou Songyin, dan Jiu Yuyuan. Ji Guanlan dan Zhou Song juga memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Melihat ini, Zhou Songyin segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Adik Xiao, Sein Taiyu ini adalah pemimpin semua murid Istana Suci Suanyuan. Kamu berada dalam hubungan atasan-bawahan, jadi kamu harus memberinya sedikit muka. Selain itu, dengan begitu banyak orang luar di sini, kamu tidak bisa membiarkan orang lain menertawakanmu, kan?" Zhou Songyin berbicara dengan sangat ramah, tanpa sikap balas dendam seperti Ji Guanlan. Xiao Nunu merasa sedikit lebih baik setelah mendengar ini. Dia langsung menjawab, "Kakak senior Yuan pergi lebih dulu, dan kami tidak pergi bersama." "Oh, sudah berapa lama dia pergi?" Zhou Songyin bertanya lagi. "Seharusnya masih pagi. Dia mungkin sudah meninggalkan tempat rahasia ini." Saat keluar, Xiao Nunu tidak merasakan napas Jiu Yuan di hutan berkabut. Dia hanya melihat rambu-rambu yang ditinggalkan oleh pihak lain, jadi Xiao Nunu menduga bahwa Jiu Yuan seharusnya sudah kembali. Meskipun ada orang-orang di dekatnya yang mencarinya, dengan tingkat kultivasi Jiu Yuan, tidak sulit baginya untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Mendengar hal ini, Zhou Songyin dan Ji Guanlan saling berpandangan, lalu Zhou Songyin melanjutkan bertanya, "Kemana saja kamu selama ini?" Pertanyaan ini jelas diajukan oleh Zhou Songyin atas nama Ji Guanlan. Tentu saja dia sendiri juga sangat penasaran. "Aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya membantunya menemukan panah giok petir milik Sekte Suanyin yang hilang." Xiao Nunu menjawab dengan santai. Zhou Songyin juga merasakan ketidaksabaran Xiao Nunu, jadi dia berhenti bertanya. "Kenapa kita tidak kembali dulu?" Zhou Songyin menatap Ji Guanlan. Wajah Ji Guanlan sedikit muram, dan dia setengah percaya dan setengah meragukan apa yang dikatakan Xiao Nunu. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Yao Jianyun yang berada di samping menghela napas lega. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, "Rasa permusuhannya terhadapmu semakin tumbuh. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memberitahunya tentang ini." Yao Jianyun sedikit menyalahkan dirinya sendiri, terutama karena ia tidak dapat menemukan Xiao Nunu saat itu dan khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Kalau tidak, ia tidak akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Sudah sekian lama, kamu selalu bersama Jiu Yuan setiap hari?" Yao Jianyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, begitu dia mengatakan ini, dia langsung terdiam. Jika Ji Guanlan mendengar ini, dia tidak hanya akan bersikap bermusuhan, dia mungkin ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, seorang pria berjubah merah muncul di dataran tinggi di depan. Orang lainnya memakai eyeliner panjang di matanya dan bibirnya dicat ungu, dan dia memancarkan aura feminin. "Halo, semuanya," sapa pihak lainnya sambil tersenyum sinis. "Itu hermafrodit lagi." Meng Qilin tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Zhou Su, Li Qianfan, Yao Jianyun dan lainnya juga menunjukkan ekspresi jijai. Pria feminin ini tidak lain adalah Luo Li dari Tianluo Mansion di prefektur Zulu. Penghinaan semua orang terhadapnya terlihat jelas. Apakah ada sesuatu? Melihat pihak lain menghalangi jalannya, Sein Taiyu Ji Guanlan bertanya dengan dingin. Luo Li tersenyum dan berkata, "Ada orang penting yang ingin bertemu denganmu. Silakan tunggu sebentar." Orang penting. Setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Zhou Songyin dan Ji Guanlan saling berpandangan, dan yang pertama bertanya dengan penuh minat, "Aku ingin tahu siapa orang penting itu." "Hehe, dia ada di sini," kata Luo Li. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba bumi berguncang. Duar, angin dan awan berubah warna, dan angin kencang bertiup kencang. Saat bumi berguncang hebat,
semua gunung di depan bergerak ke samping. Kemudian, 9 kepala besar menerobos pegunungan, meratakan hutan, dan muncul di hadapan semua orang dengan keganasan yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Kesembilan kepala itu semuanya memiliki wajah manusia yang aneh. Namun badan mereka adalah badan ular yang sangat kuat. Ular berkepala 9 berwajah manusia, ini tunggangan siapa? Seru Zhou Su. Meng Qilin, Yao Jianyun, Li Qianfan dan Xiao Nunu juga tampak agak hikmat. Ular berkepala 9 dan berwajah manusia merupakan binatang peri kuno yang hidup 10.000 tahun lalu. Ia memiliki 9 kepala, masing-masing dengan wajah manusia. Badannya sangat besar, dan kehadirannya di depan lebih mengejutkan daripada gunung. 9 kepala menari ke atas dan ke bawah, bergerak ke kiri dan ke kanan, menggerakkan awan ke segala arah. Dan, di atas kepala di tengah ular berkepala 9 berwajah manusia itu, berdiri sosok yang mulia dan kesepian. Sosok itu seperti seorang raja yang berdiri di puncak. Tatapan mata yang dingin itu penuh dengan penghinaan. Abadi, orang kuat di alam kaisar abadi. Zhou Songyin menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di punggungnya. 3 kata Immortal Emperor Realm bagaikan guntur di telinga, membangunkan yang tuli. Bahkan seseorang yang sebangga putra suci Taiyu merasakan tekanan yang luar biasa. Kepala di tengah ular berwajah manusia berkepala 9 itu bergerak maju, dan semua orang bisa melihat penampilan pria itu dengan jelas. Orang lainnya mengenakan jubah hitam, dengan ciri-ciri wajah yang khas. Tidak hanya dia sangat tampan, tetapi ketampanannya yang alami juga bercampur dengan ketajaman dan kesombongan. Tidak ada ekspresi apapun di wajah lelaki itu, tetapi semua orang yang hadir dapat membaca penghinaan terhadap segala sesuatu di matanya. Hehe, biar aku perkenalkan dia pada kalian semua dengan cara yang hebat. Luo Li dari istana Tianluo memasang ekspresi bangga di wajahnya, lalu berkata dengan keras ini. Hao Qianjue, Duar. Dibandingkan dengan 3 kata Immortal Emperor Realm, nama Hao Qianjue bahkan lebih menakutkan. Tidak diperlukan penjelasan tambahan. Karena 3 kata ini Hao Qianjue sudah cukup. Wow, Zhou Songyin menarik napas dalam-dalam lagi, dia benar-benar orang hebat. Semua orang mungkin belum pernah melihat Hao Qianjue, tetapi pasti ada seseorang yang pernah mendengar tentangnya. Hao Qianjue, Tuan Muda Kota Qianjue. Putra Kaisar Abadi berwajah 1000, penguasa Provinsi Beixiao. Ahli Immortal Emperor Realm termuda di Beixiaozu. Terlebih lagi, dia adalah jenius tertinggi di medan perang 10.000 kemenangan di medan perang Kyushu. Identitas manapun dari mereka dapat menimbulkan sensasi di alam abadi 9 provinsi. Tentu saja, Hao Qianjue memiliki identitas lain, yaitu tunangan Jiu Yue Yuan. Pada saat ini, pihak lain muncul di sini, yang membuat orang bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Jiu Yue Yuan. Wow, tekanan dari para dewa memenuhi langit dan bumi. Hao Qianjue yang berdiri di atas kepala ular berwajah manusia berkepala 9 bagaikan raja yang tak tertandingi. Dia menatap orang-orang di depannya dengan wajah acuh tak acuh, lalu berkata dengan dingin, "Ku dengar ada yang terobsesi dengan tunanganku." Hati semua orang menegang. Ini benar-benar untuk Jiu Yue Yuan. Beberapa orang memandang Saint Taiyu Ji Guanlan pada saat yang sama. Ketika Ji Guanlan mendengar nama tunangan, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi dingin. Hao Qianjue melanjutkan, "Dia dan aku belum menikah. Kadang-kadang dia bisa keras kepala, tetapi aku tidak ingin melihat sekelompok orang seperti lalat terjerat di sekitarnya." Lalat, begitulah Hao Qianjue menyebut sekelompok orang di depannya. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di sudut matanya. Kudengar saat dia berada di medan perang alam iblis, dia ditolong oleh seorang pria. Apakah pria itu ada di sini? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yao Jianyun tiba-tiba berubah, dan dia menatap Xiao Nunu di sampingnya dengan sedikit khawatir. Tampaknya Hao Qianjue datang ke sini untuk Xiao Nunu hari ini. Zhou Songyin juga melirik Xiao Nunu di belakangnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Rumor ini akhirnya sampai ke telinga Hao Qianjue. Sayang sekali, saudara ini dalam masalah besar. Meskipun nada bicara Hao Qianjue acuh tak acuh dan ekspresinya tenang, suasana saat ini sangat tegang. "Ini aku." Tiba-tiba terdengar suara tegas. Zhou Songyin tercengang. Yao Jianyun tercengang. Bahkan Xiao Nunu pun tercengang. Putra suci Taiyu, Ji Guanlan,
mengangkat kepalanya, dan menatap Hao Qianjue di depannya dengan mata berbintang tanpa rasa takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Songyin tampak bingung. Bukan hanya dia saja, Yao Jianyun, Xiao Nunu dan yang lainnya pun ikut kebingungan. Apa yang salah dengan Ji Guanlan sehingga dia malah membantu Xiao Nunu menanggung kesalahan? Tentu saja, Ji Guanlan tidak akan pernah membantu Xiao Nunu. Hubungan antara keduanya tidak baik sejak awal. Terlebih lagi, Ji Guanlan juga memiliki permusuhan tertentu terhadap Xiao Nunu. Oleh karena itu, Ji Guanlan jelas mempunyai idenya sendiri ketika melakukan hal ini. Aku membantunya. Ji Guanlan berbicara dengan nada tegas dan tatapan tajam. Dia tampaknya akan melakukan pertikaian resmi dengan Hao Qianjue. Kamu hanya pertunangan keluarga. Kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan. Kamu harus membatalkan pertunangan. Suara Ji Guanlan keras, lalu dia mengangkat lengannya dan mengepalkan kelima jarinya. Dengan suara bang, momentum yang kuat meledak, dan semua orang di sekitarnya terkejut dan mundur beberapa langkah. Respons kuat Ji Guanlan mengejutkan semua orang. Dia benar-benar terobsesi dengan Jiu Yue Yuan. Hao Qianjue tersenyum. Dia tersenyum dengan tenang dan penuh penghinaan. Aku tidak marah. Lagi pula, pesonanya begitu menawan sehingga aku pun terobsesi padanya, apalagi kau. Tapi, tidak peduli seberapa keras lalat itu berdengung, aku tidak akan menganggap dengungnya sebagai nasihat, terutama saat kau hanya bisa menatapku. Hao Qianjue, Ji Guanlan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan buku-buku jarinya berderak. Setiap kata dari pihak lain membuat putra suci Taiyu marah. Hao Qianjue melanjutkan, apakah kamu tahu cara membunuh ayam untuk menakuti monyet? Tujuan kedatanganku ke sini hari ini adalah untuk mendeklarasikan kedaulatan. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Klaim kedaulatan. Tatapan mata Hao Qianjue meremehkan dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar. Tampaknya pertumpahan darah tidak dapat dihindari hari ini. Ji Guanlan sebenarnya sangat tangguh. Menghadapi kekuatan Hao Qianjue, dia memilih untuk maju demi cinta. Ayo. Semua orang di dunia takut padamu, tapi aku, Ji Guanlan, tidak takut. Momentum yang kuat meledak, dan Ji Guanlan jelas berniat untuk mencobanya. Guanlan, Zhou Songyin di sampingnya tampak sangat gugup. Ia buru-buru mencoba membujuk pihak lain, jangan impulsif. Jangan kehilangan akal sehat. Saya sangat sadar dan tahu apa yang saya lakukan. Ji Guanlan bersikap tegas. Zhou Songyin tidak punya pilihan selain menantikan Hao Qianjue yang berdiri di atas kepala ular berkepala 9 berwajah manusia. Tuan Muda Qianjue, putra suci Taiyu sempat kebingungan, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Sebenarnya, ada orang lain di medan perang di alam iblis. Demi melindungi temannya, Zhou Songyin harus menyerahkan Xiao Nunu saat ini. Meskipun dia tahu bahwa melakukan hal itu tidak adil bagi Xiao Nunu, keadaan sudah sampai pada titik ini dan Zhou Songyin tidak punya pilihan lain. Namun sebelum dia sempat mengucapkan nama Xiao Nunu, Ji Guanlan berteriak keras, ini aku. Zhou Songyin langsung disela. Ji Guanlan menatap Hao Qianjue. Hao Qianjue, kamu tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan, jadi batalkan saja pertunanganmu. Pada saat ini, Zhou Songyin akhirnya menyadari bahwa emosi Ji Guanlan telah benar-benar meledak hingga dia tidak bisa lagi menahannya. Obsesinya terhadap Jiu Yue Yuan terlalu dalam. Bahkan ketika menghadapi eksistensi seperti Hao Qianjue, Ji Guanlan tidak mundur. Namun, yang tidak diketahui Ji Guanlan adalah bahwa Jiu Yue Yuan selalu memperlakukan orang lain sebagai teman baik. Alasan mengapa Jiu Yue Yuan menjauhkan diri dari pihak lain bukanlah karena keterlibatan keluarganya dengan Hao Qianjue, tetapi karena dia tidak bisa mengikuti kata hatinya sendiri. Rasa sakit karena tidak bisa mendapatkan cinta yang diinginkannya menyebabkan semua obsesi yang terkumpul dalam hati putra suci Taiyu meledak. Namun, Hao Qianjue memasang ekspresi tenang, aku baru saja berkata, tidak peduli seberapa keras suara lalat itu, aku tidak akan menganggapnya sebagai saran, tetapi kamu seharusnya diam-diam senang, setidaknya aku memuji suara kerasmu. Kemudian, Hao Qianjue mengangkat matanya sedikit, dengan sedikit rasa jijai di sudut matanya. Selanjutnya, saatnya aku menyatakan kedaulatanku. Semua pemalas, silakan pergi.
Kata-kata semua pemalas, silakan pergi membuat Zhou Su, Li Qianfan, Meng Qilin dan yang lainnya dengan cepat mundur jauh. Yao Jianyun juga segera menarik Xiao Nunu menjauh. Karena Ji Guanlan mengambil inisiatif untuk menerima kesalahan, hari ini bukan lagi urusan Xiao Nunu. Bagaimanapun, lebih baik mendapat lebih sedikit masalah daripada mendapat lebih banyak masalah. Itu salah Ji Guanlan sendiri. Zhou Songyin juga merasa tidak berdaya dan merasa lelah. Duar, angin dan awan berembus kencang, dan langit pun berubah warna. Hao Qianjue belum bergerak, tetapi aura dominasinya yang luar biasa telah memenuhi dunia. 8 kepala lainnya dari ular berkepala 9 berwajah manusia itu menari-nari ke atas dan ke bawah, mengucapkan huruf-huruf panjang dari mulut mereka, dan mata mereka yang dingin memancarkan cahaya merah. Adapun Luoli dari istana Tianluo, wajahnya tampak gembira, hehe, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, ular berkepala 9 berwajah manusia itu memimpin untuk menyerang, dan salah satu kepalanya melesat keluar dengan kecepatan tinggi, menukik ke bawah dan menabrak Ji Guanlan. Ji Guanlan bersiap dan melompat untuk menghindar. Duar, kepala ular berwajah manusia itu menghantam tanah, dan sebuah lubang pembuangan besar tiba-tiba meledak di tanah. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan semua orang tidak dapat berdiri dengan mantap. Ji Guanlan melesat ke kehampaan dengan tatapan mata yang menyeramkan. Ia menatap dingin ke arah Hao Qianjue di depannya, jika bukan karena halangan terus-menerus dari keluargaku, aku pasti sudah lama bertemu denganmu. Hao Qianjue, aku sudah lama ingin menemukanmu. Setelah mengatakan itu, Ji Guanlan berteriak keras, melampiaskan kekuatan ilahinya yang agung. Segel pembunuh iblis Suanyuan ekstrim. Gemuruh. Langit di atas 9 langit bergetar hebat, dan sebuah tangan emas besar tiba-tiba muncul di awan, dan di telapak tangan emas itu, ada segel emas persegi yang mempesona. Kekuatan besar itu bagai gunung yang menekan. Jurus pertama Ji Guanlan adalah jurus pamungkas untuk membunuh istana suci Suanyuan. Namun, menghadapi tekanan dari segel emas di telapak tangannya, Hao Qianjue bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia hanya melihat kepala ular berwajah manusia berkepala 9 lainnya membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyemburkan seberkas cahaya hitam. Duar, sinar cahaya hitam langsung menembus segel penghancur iblis Suanyuan. Segel emas persegi besar itu tiba-tiba meledak di kehampaan. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Kekuatan ini sangat kuat. Li Qianfan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Zhou Su di sebelahnya terus menggelengkan kepalanya, masalahnya adalah ini bukan kekuatan Hao Qianjue sendiri. Hanya tunggangan yang begitu kuat. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya dia. Tanpa menunggu semua orang berdiskusi, 8 ular raksasa bergegas keluar pada saat yang sama. Kecuali kepala di bawah kaki Hao Qianjue, semua lainnya berkumpul di luar badan Ji Guanlan. Kepala-kepala berwajah manusia yang mengerikan itu tampak seperti roh-roh jahat dari neraka. Mereka memamerkan gigi-gigi mereka dan langsung mengepung Ji Guanlan. Tidak bagus. Zhou Songyin merasa ngeri dan sangat cemas. Tetapi bahkan dia tidak berani menyinggung orang seperti Hao Qianjue. Namun pada saat ini, Suanyuan sengang. Sebuah suara dingin datang dari pengepungan 8 kepala ular raksasa, dan kemudian, sinar cahaya keemasan dilepaskan seolah-olah menerobos awan. Bang! Dengan ledakan yang menggemparkan, badai emas berputar ke segala arah. Dalam sekejap, 8 ular raksasa berwajah manusia itu benar-benar terguncang. Dalam kehampaan, Ji Guanlan berdiri tinggi ke langit, dengan beberapa aura keemasan berkeliaran di sekelilingnya. Setiap sinar energi emas bagaikan naga emas pelindung, penuh kekuatan yang mendominasi. Itu, Suanyuan Gangqi. Zhou Songyin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajah Yao Jianyun juga menunjukkan keterkejutan, ternyata itu adalah Suanyuan Sengang. Ji Guanlan bahkan mempelajari seni bela diri ini. Meng Qilin, yang juga berasal dari Daozu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Saya mendengar bahwa Suanyuan Sengang ini adalah seni abadi tingkat 8. Tidak lebih dari 3 orang di Istana Suci Suanyuan yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Ji Guanlan mengumpulkan energi batinnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, energi emas di sekujur badannya melesat keluar seperti naga gila yang muncul dari laut. Hao Qianjue,
Bahkan jika kau berada di Immortal Emperor Realm, lalu kenapa? Aku, Ji Guanlan, sama sekali tidak takut padamu. Suanyuan Divine Gang, gerakan langit dan buka jalan. Beberapa energi emas menyerbu ke arah Hao Qianjue, dan setiap sinar kekuatan ilahi mengandung kekuatan penghancur yang mendominasi dan tak terbatas. Sedikit rasa jijai muncul di bibir Hao Qianjue, memangnya kenapa kalau kamu bilang, alam kaisar abadi? Kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat kata-kata itu terucap, dinding cahaya spiritual yang besar muncul di depan Hao Qianjue. Dinding cahaya spiritual berbentuk lengkung, seperti setengah lingkaran. Duar, duar, duar. Detik berikutnya, seluruh energi emas terhalang oleh dinding cahaya kekuatan spiritual. Gelombang energi kacau meledak melintasi langit dan bumi, dan permukaan dinding cahaya energi spiritual bergetar seperti gelombang air, tetapi tidak ada energi yang dapat menembus pertahanan Hao Qianjue. Zhou Songyin, Yao Jianyun dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Serangan kuat Ji Guanlan ternyata bisa diblokir dengan mudah. Hehe, Luo Li dari Istana Tianluo di luar lapangan tertawa sinis, apakah ini seni bela diri Sekte Istana Suci Suanyuan? Cek cek cek, kekuatannya sangat kecil, siapa yang ingin kau takuti? Ji Guanlan terkejut dan marah. Jangan cepat puas diri. Sambil berteriak, Ji Guanlan sekali lagi melepaskan momentum yang lebih agung. Aliran energi Suanyuan berwarna emas mengalir deras seperti seekor naga yang berenang. Ji Guanlan mengangkat telapak tangannya ke depan, dan dengan jalinan rune emas, sebuah lingkaran sihir misterius berbentuk cakram dengan cepat terbentuk. Bergemuruh. Ayo berkumpul, teriak Ji Guanlan. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar energi emas langsung menembus ke dalam formasi rune. Kemudian, langit berubah warna, guntur bergemuruh, dan tombak peri emas terbang keluar dari tengah formasi rune. Maju. Ji Guanlan mendorong tombak emas abadi itu dengan kekuatan besar. Tiba-tiba, tombak abadi itu meledak dengan kekuatan penghancur dunia dan melesat langsung ke arah Hao Qianjue. Tombak abadi ini dibentuk oleh Suanyuan Gangqi, dan setiap incinya bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ia bergerak sangat cepat. Dengan suara whoosh, ia melewati banyak ular raksasa berwajah manusia dan menyerang Hao Qianjue dengan kekuatan besar. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan kekuatan serangan Ji Guanlan. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Jurus memahtekkan Ji Guanlan dapat dikatakan telah melampaui batas atas. Mungkin tidak mungkin untuk menggunakannya kapan saja dalam keadaan normal. Namun, Hao Qianjue bahkan tidak berniat menghindar. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dan menghadapi tombak abadi itu secara langsung. Duar. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan mengguncang bumi. Saat berikutnya, gelombang energi emas menyapu langit dan bumi. Langit dan bumi bergejolak, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan lembah retakan besar di bawahnya terbelah secara horizontal menjadi parit jurang yang sangat besar. Potiongan-potiongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, seperti belalang yang lewat, terbang sejauh ribuan mil. Orang-orang di sekitar semuanya terguncang hingga tidak dapat berdiri tegak dan satu persatu mundur. Jurus memahtekkan Ji Guanlan sangatlah dahsyat. Tetapi yang mengejutkan semua orang bukanlah ini, melainkan kenyataan bahwa Hao Qianjue tidak terluka saat ini, dan berdiri di sana dengan wajah tenang. Ini, Ji Guanlan membelalakan matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Zhou Songyin juga terus menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menggelengkannya sama sekali. Hao Qianjue masih berdiri di atas kepala di tengah ular berkepala 9 berwajah manusia itu. Jubahnya sedikit terangkat, dan tidak ada bekas luka. Bahkan di telapak tangan kirinya, tidak ada jejaknya. Sejujurnya, aku agak menyesalinya. Hao Qianjue berkata dengan suara rendah, menunjukkan kesombongannya, jika aku tahu bahwa kamu begitu kuat, aku tidak akan datang ke sini secara langsung. Setelah mengatakan itu, Hao Qianjue mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan gelombang cahaya yang kuat melesat keluar. Ji Guanlan tidak dapat menghindar dan terkena serangan langsung. Bang! Ji Guanlan langsung tertusuk oleh kekuatan besar itu. Ia mendongak dan memuentehkan darah, lalu jatuh dari ketinggian. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya dengan satu serangan biasa, Ji Guanlan berhasil ditekan.
Kekuatan Hao Qianjue benar-benar tak terduga. Ji Guanlan terhuyung-huyung ke tanah. Meski tidak jatuh, darah mengalir dari sudut mulutnya. Sekarang aku akhirnya menyadari betapa besarnya kesenjangan antara alam Raja Abadi dan alam Kaisar Abadi. Meng Qilin menggelengkan kepalanya dan berseru. Zhou Su di sebelahnya menjawab, kesenjangan besar bukanlah antara alam Raja Abadi dan alam Kaisar Abadi, tetapi antara Ji Guanlan dan Hao Qianjue. Tidak ada yang membantah kata-kata Zhou Su. Ji Guanlan, yang telah mencapai tingkat Raja Abadi yang sempurna, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Hao Qianjue. Inilah kekuatan yang kuat di medan perang 10.000 kemenangan. Saat aku datang ke sini, aku agak menantikannya, tapi sekarang, aku malah merasa bosan. Hao Qianjue berdiri di atas kepala ular berkepala 9 berwajah manusia, dan tatapan matanya yang menatap dunia sudah cukup untuk membunuh semua yang ada di depannya dalam hitungan detik. Wajah Ji Guanlan menjadi gelap, dia menggertakkan giginya, dan lengannya gemetar tak terkendali. Ia ingin mencoba meneruskan pertarungan, tetapi ia merasa tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Serangan biasa Hao Qianjue tadi tidak hanya merusak organ dalam Ji Guanlan, tetapi juga melukai jiwanya. Dengan kata lain, Ji Guanlan sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung saat ini. Aku memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Hao Qianjue berkata ringan sambil perlahan mengangkat tangan kirinya. Bola kekuatan spiritual berbentuk bola air secara bertahap berkumpul di telapak tangannya, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Melihat ini, wajah Zhou Songyin berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, "Tuan Muda Qianjue, mohon berbelas kasihan." Orang suci Taiyu telah menyadari kesalahannya. Mulai sekarang, dia tidak akan mengganggu adik junior Jiu Yuan lagi. Saya harap Anda akan mengampuni nyawanya demi Yu Xiao, kepala istana dari Istana Suci Suanyuan. Pada saat ini, Zhou Songyin juga harus membawa Yu Xiao, kepala Istana Suci Suanyuan. Hao Qianjue mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan kekuatan spiritual berbentuk bola di telapak tangannya melonjak hebat. Dia menatap Ji Guanlan. Kau punya sekitar 5 hitungan. Guanlan, sebaiknya kau mengakui kesalahanmu kepada Tuan Muda Qianjue. Zhou Songyin sangat cemas. Ia ingin bergegas maju, memegangi kepala lawannya dan meminta maaf kepada Hao Qianjue. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini ia akan memiliki kesempatan untuk membiarkan Hao Qianjue menunjukkan belas kasihan. Guanlan, dengarkan aku. Katakan pada Tuan Muda Qianjue bahwa dia tidak akan pernah melihat adik junior Yuan lagi mulai sekarang. Tidak ada gunanya mengorbankan nyawemu demi seorang wanita, kata Zhou Songyin dengan sepenuh hati. Karena dia mengenal Ji Guanlan, dia tidak tahu sudah berapa kali dia membujuknya, tetapi Ji Guanlan tidak pernah melepaskan Jiu Yue Yuan. Sekarang, Hao Qianjue sedang menyatakan kedaulatannya dan pasti akan menggunakan cara yang menggelegar. Jika dia terus menghadapi pihak lain, dia mungkin akan mati. Yao Jianyun, Xiao Nunu, Zhou Su dan yang lainnya semua memandang badan Ji Guanlan yang terluka dengan ekspresi serius. Pada saat ini, sosok orang lain itu tidak lagi memiliki keanggunan seperti dulu, tetapi hanya tampak sedih dan kurus tanpa alasan. Ji Guanlan mulai berbicara. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan mengangkat kepalanya dengan bangga, benar sekali. Mendengar ini, Zhou Songyin seperti disambar petir. Kekhawatiran dalam hatinya akhirnya mereda. Kalau tadi Ji Guanlan masih punya secercah harapan, sekarang sudah tidak ada harapan sama sekali. Hao Qianjue, kau tidak bisa memberinya semua yang dia inginkan. Ji Guanlan berbicara dengan suara keras, siap untuk mati. Hao Qianjue mensibir, bagus sekali. Setelah itu, Hao Qianjue menggerakkan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual berbentuk bola yang tergantung di telapak tangannya dengan cepat meregang, dan dalam sekejap mata berubah menjadi paku yang panjang dan tipis. Swiss. Kemudian, paku ramping itu melesat jatuh seperti meteor, meninggalkan jejak cahaya dan api di kehampaan. Zhou Songyin memejamkan matanya dengan lemah. Dia tidak bisa menghentikan Hao Qianjue, dan dia tidak berani menghentikannya. Yao Jianyun, Zhou Su, Meng Qilin dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan sedih untuk Ji Guanlan saat ini. Tepat saat paku itu melesat ke arah Ji Guanlan dan hendak menusuk tenggorokannya,
Tiba-tiba, semburan udara datang dari belakang, lalu sesosok badan melintas di samping Ji Guanlan. Detik berikutnya, sosok itu mengulurkan telapak tangannya, dan mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Bang! Terdengar suara gemuruh yang hebat, meledak ke segala arah, dan lonjakan kekuatan spiritual yang tajam tiba-tiba meledak di depan mata Ji Guanlan. Bang! Paku-paku kekuatan spiritual yang hancur meledak di depan Ji Guanlan, dan puing-puing yang pecah, seperti pecahan kristal yang indah, beterbangan di seluruh langit. Hiss! Sepotiong puing berhamburan ke wajah Ji Guanlan, dan seketika meninggalkan luka. Hati Ji Guanlan tiba-tiba menciut. Tiba-tiba dia merasakan napas kematian. Wah, ternyata kau memang pejuang cinta sejati. Sebuah suara yang sedikit sinis terdengar dari telinganya. Pupil mata Ji Guanlan tiba-tiba bergetar. Di sampingnya, berdiri sosok muda yang dingin dan luar biasa. Zhou Songyin, Yao Jianyun, Zhou Su dan lainnya di belakang bahkan lebih terkejut. Apa yang sedang dia lakukan? Zhou Songyin tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar akan mengambil tindakan. Adik Xiao, Meng Qilin menatap Yao Jianyun dengan heran. Yang terakhir mengerutkan kening dan tampak serius. Orang yang muncul di samping Ji Guanlan saat ini tidak lain adalah Xiao Nunu. Wus! Udara dingin dan hikmat menari dan beterbangan. Xiao Nunu berdiri di samping Ji Guanlan, menatap lurus ke arah Hao Qianjue di langit di depan. Beri aku kesempatan untuk hidup, orang besar ini. Sejujurnya, Xiao Nunu sebenarnya tidak begitu membenci Ji Guanlan. Hanya saja obsesi orang ini terhadap Jiu Yue Yuan terlalu kuat. Bagaimanapun juga, Xiao Nunu dapat dianggap sebagai murid istana suci Xuanyuan. Meskipun ia sudah lama tidak berada di sana, ia masih memiliki rasa hormat kolektif. Tanpa menunggu Hao Qianjue berbicara, Luo Yu dari istana Tianluo berteriak dengan nada menghine, menurutmu siapa dirimu? Apakah kau memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan Tuan Muda Qianjue? Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, ini adalah putra suci istana suci Xuanyuanku, calon penguasa istana. Sebagai anggota istana suci Xuanyuan, wajar saja jika aku peduli dengan hidup dan matinya. Hei! Luo Yu terus mengejek, jika putra suci Taiyu ini hampir tidak dapat membuat Tuan Muda Qianjue bertindak, maka kau, yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk Mahtei di tangannya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, iya, aku mengakui bahwa aku bukan siapa-siapa, jadi aku mohon Tuan Muda Hao Qianjue untuk menunjukkan belas kasihan dan melepaskan kakak seniorku Ji Guanlan yang sedang menuntut cinta di sampingku. Wajah Ji Guanlan merosot, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Penyerahan diri taktis Xiao Nunu membuat Luo Yu merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mensibir dan mengalihkan pandangannya ke Hao Qianjue. Hao Qianjue berdiri di atas kepala ular berkepala 9 berwajah manusia, menjadi semakin mendominasi. Bagaimana kalau aku tidak melepaskannya? Kalau begitu aku hanya bisa membujuknya untuk berlutut dan bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Kalau itu tidak berhasil, maka aku tidak punya pilihan lain. Jawab Xiao Nunu. Setelah mendengar ini, Ji Guanlan menjadi semakin marah. Dia melotot ke arah Xiao Nunu, menjauhlah dariku. Kemudian, Ji Guanlan menatap Hao Qianjue lagi, bunuh aku jika kau mau. Bahkan jika aku Mahtei, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku, terutama padamu. Guanlan. Melihat Ji Guanlan berada di ambang kemahteian lagi, Zhou Songyin tidak tahan lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Qianjue, kau telah menemukan orang yang salah. Orang yang mendukung junior Sister Yuan di medan perang alam iblis bukanlah Saint Taiyu. Mendengar ini, hati Yao Jianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Dia segera berbicara untuk menghentikan pihak lain, Zhou Songyin. Maaf. Zhou Songyin tampak sedikit malu, tetapi untuk menyelamatkan nyawa Ji Guanlan, dia tidak punya pilihan selain mengkhianati Xiao Nunu. Bagaimanapun, Ji Guanlan adalah temannya selama bertahun-tahun. Adapun Xiao Nunu, dia hanya bisa berkata, maafkan aku. Oh. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Songyin, Hao Qianjue menunjukkan sedikit ketertarikan, lalu siapa orang yang aku cari? Yao Jianyun menjadi lebih cemas, Zhou Songyin. Zhou Songyin tampaknya tidak mendengar halangan Yao Jianyun. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jauh di langit, dekat. Dalam sekejap,
mata semua orang yang hadir tertuju pada Xiao Nunu. Zhou Su, Meng Qilin, dan Li Qianfan semuanya terkejut. Apakah itu adik Xiao? Orang yang dicari Hao Qianjue adalah Xiao Nunu. Yao Jianyun tiba-tiba merasa seperti terong yang terkena embun beku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak layu. Sekarang, Xiao Nunu dalam bahaya. Tatapan Hao Qianjue jatuh pada Xiao Nunu, apakah itu kamu? Ya, orang yang kamu cari. Adalah aku. Xiao Nunu mengakui dengan murah hati. Meskipun ia tampak tenang di permukaan, namun ada gelombang yang tak terelakkan di dalam hatinya. Orang suci Taiyu Ji Guanlan tidak mengkhianatinya, tetapi malah ditusuk dari belakang oleh Zhou Songyin. Tentu saja, sejujurnya, itu bisa dimengerti. Lagi pula, Zhou Songyin dan Ji Guanlan lebih akrab satu sama lain. Jika Ji Guanlan dibunuh oleh Hao Qianjue seperti ini, Zhou Songyin pasti akan dipenuhi dengan kebencian. Bahkan jika Xiao Nunu tidak berdiri, kemungkinan besar dia akan dilaporkan oleh Zhou Songyin. Jadi Xiao Nunu berpikir dia tidak bisa menghindarinya hari ini. Bagus sekali. Hao Qianjue menjawab tanpa ekspresi, kalau begitu kalian berdua mati bersama. Saat kata-kata itu terucap, ratusan bola cahaya spiritual berbentuk bola muncul di luar badan Hao Qianjue. Saat fluktuasi energi yang dahsyat menyebar, semua bola cahaya spiritual berbentuk bola dengan cepat meregang dan berubah menjadi paku-paku spiritual yang tajam. Hao Qianjue tidak berniat melepaskan Ji Guanlan. Berdasarkan apa yang dikatakan Ji Guanlan tadi, dia sudah dijatuhi hukuman mati. Gagasan Zhou Songyin untuk mengkhianati Xiao Nunu dan menyelamatkan Ji Guanlan agak naif. Swiss. Hao Qianjue melambaikan lengan bajunya, dan ratusan paku kekuatan spiritual terbang turun, seperti hujan bunga pir, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ji Guanlan yang sudah kehilangan kemampuan bertarungnya, ekspresinya berubah dan sekali lagi mencium adanya bahaya. Baru saja, satu lonjakan kekuatan spiritual hampir merenggut nyawanya. Sekarang, bagaimana dia bisa memblokir ratusan lonjakan kekuatan spiritual? Apa yang dapat saya gunakan untuk memblokirnya? Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu mengangkat satu tangan dan memutar jari pedangnya. Taisang Feng Hua, angkat pedangmu. Klang, klang, klang. Tiba-tiba, 8 energi pedang yang mengejutkan menerobos tanah di depan Xiao Nunu, berbaris dalam satu baris, dan menghalangi mereka berdua. 8 energi pedang ini tingginya 100 meter, seperti 8 pilar datar surga. Duar, duar, duar. Paku-paku tajam kekuatan spiritual menghantam 8 energi pedang seperti hujan deras, dan serangkaian gelombang energi yang kuat meledak di udara. Menjauhlah, pejuang cinta sejati. Xiao Nunu berbicara dengan nada sinis dan melambaikan tangannya untuk menjatuhkan Ji Guanlan. Bang! Ji Guanlan terkejut dan hampir jatuh dari kudanya. Kutu kupret kau. Gigi belakang Ji Guanlan hampir patah. Duar. Pada saat berikutnya, 8 energi pedang yang mengejutkan di depan semuanya runtuh. Lonjakan kekuatan spiritual yang luar biasa merobek pertahanan dan menyerang Xiao Nunu. Cahaya dingin melintas di sudut mata Xiao Nunu, dan dia mengepalkan kelima jarinya ke udara tipis, dan rahmat tertinggi tiba-tiba muncul di tangannya. Xiao Nunu melompat dan badannya berputar seperti gasing. Taisang Feng Hua bagaikan sebuah payung, terus-menerus bertabrakan hebat dengan paku-paku kekuatan spiritual. Bang! 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 Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, energi pedang menyerbu, dan akibatnya terciprat kemana-mana, dan tampaknya lingkaran badai energi meledak di kehampaan. Menyaksikan kejadian itu, semua yang hadir terkejut. Kenapa kekuatan junior Brother Xiao meningkat begitu cepat? Zhou Su, Li Qianfan, dan Meng Qilin saling berpandangan. Yao Jianyun, Zhou Songyin dan lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Tahukah kamu, beberapa waktu lalu, Xiao Nunu dikejar oleh Raja Serangga Penelan Emas yang telah mencapai alam Raja Abadi sempurna dan harus kabur kemana-mana. Sudah berapa lama sejak saat itu? Apakah dia bahkan lebih kuat dari Ji Guanlan, putra suci Taiyu? Dalam sekejap mata, semua lonjakan kekuatan spiritual diblokir oleh Xiao Nunu. Raung! Segera setelah itu, 8 ular besar berwajah manusia menyerang Xiao Nunu.
8 kepala ganas memancarkan kekuatan yang dahsyat, dan setiap ular raksasa berwajah manusia membuka mulutnya dan memuentekkan gelombang kejiut yang merusiak. Swiss, Swiss, Swiss. 8 gelombang cahaya membentuk denyut energi yang mengerikan. Xiao Nunu memanggil fragmen pancer tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Puluhan fragmen pancer tersusun di depannya, membentuk dinding emas yang tidak sempurna. Duar. 8 denyut energi dilepaskan dengan kuat di dinding emas. Kekuatan penghancur yang dihasilkan dalam sekejap mengguncang bumi dan menyapu ribuan mil. Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak, dan orang-orang di luar lapangan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Namun, ketika semua orang terkejut dengan pertumbuhan kultivasi Xiao Nunu yang begitu pesat, ekspresi Hao Qianjue tetap tidak berubah sama sekali, dan tatapannya tetap menatap semua orang bagaikan seorang raja. Lalat konyol, di mataku, tidak ada perbedaan antara kalian semua. Duar. Tiba-tiba, awan gelap menutupi langit dan angin dingin bertiup. Langit yang sedetik sebelumnya cerah dan terang, langsung berubah menjadi malam yang gelap. Api biru tua bergulung di antara langit dan bumi seperti air terjun. Di belakang Hao Qianjue, muncul sosok yang sangat besar dalam jubah hitam. Sosok berjubah hitam itu memancarkan aura gelap. Di tangan kanannya, ia memegang tongkat tulang dan di tangan kirinya, ia memegang bola api biru samar. Tangannya setipis tongkat, dan wajahnya di balik jubah hitam itu menyerupai tengkorak. Badannya begitu besar hingga panjangnya hampir 1000 kaki. Bahkan ular berwajah manusia berkepala 9 di bawah Hao Qianjue seperti hewan peliharaan di depannya. Apa itu? Meng Qilin, Li Qianfan dan yang lainnya membelalakan mata mereka dan tanpa sadar melangkah mundur. Yao Jianyun berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah badan kekuatan spiritual. Apa? Badan kekuatan spiritual? Meng Qilin tidak dapat mempercayainya. Zhou Su di samping juga mengangguk gugup dan berkata, ya, itu adalah badan spiritual yang diciptakan oleh Hao Qianjue. Badan spiritual ini disebut Ming Yao. Badan spiritual Ming Yao tampaknya adalah dewa sihir kuno dari neraka. Kemunculannya menyebabkan semua orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Hao Qianjue berada di depan badan roh iblis kegelapan, biarkan aku melihat apa yang mampu kau lakukan. Setelah mengatakan itu, badan roh iblis kegelapan mengangkat tongkat tulang di tangannya, dan gema seperti jurang keluar dari mulutnya. Sungai panjang kemah Teihan. Bas. Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiao Nunu memicu ritme energi misterius, dan kemudian sungai hitam muncul dari udara tipis di luar Xiao Nunu. Xiao Nunu mengerutkan kening. Sebelum dia bisa terbang, sungai hitam itu terus meluas, menjebak Xiao Nunu dalam lingkaran. Xiao Nunu tanpa sadar menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk melesat keluar, tetapi kemudian dia menemukan bahwa ruang internal yang ditutupi oleh sungai hitam itu sepenuhnya dipenjara, dan kekuatan ruang telah kehilangan efeknya. Teleportasi luar angkasa tidak efektif. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Sebelum dia bisa memaksa keluar, roh iblis gelap di belakang Hao Qianjue mengulurkan tangan kirinya, dan dengan kelima jari kurusnya terbuka, bola api biru menyala di telapak tangannya segera terbang ke arah Xiao Nunu. Api neraka. Swiss. Api biru tua melintasi kehampaan, meninggalkan ekor api yang panjang. Selama pergerakannya, bola api itu berubah menjadi tengkorak yang besar dan sangat mengerikan. Ia menjerit melengking, seakan ingin melahap segalanya. Tidak bagus. Wajah Yao Jianyun memucat, Xiao Nunu dalam bahaya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa yang dapat menghentikan Hao Qianjue? Tengkorak yang menyala itu dengan cepat mendekat, dan sebagian besar langit menjadi biru. Luo Li dari istana Tianluo memasang ekspresi puas di wajahnya, betapa bodohnya dia. Tepat ketika Xiao Nunu tidak punya pilihan selain menerima pukulan itu, tiba-tiba. Swiss. Suara angin kencang yang sangat kencang terdengar, dan di sisi lain langit, kekosongan terkoyak, dan anak panah raksasa terbang melintasi langit dan mengenai bola api tengkorak itu dengan tepat. Duar. Sebuah suara yang memekakkan telinga meledak ribuan mil jauhnya. Suatu kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus ke segala arah, melanda alam semesta. Sementara orang-orang di sekitar terpesona, mereka menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan mengejutkan di hadapan mereka. Bola api tengkorak meledak di kehampaan,
dan sungai hitam yang memenjarakan badan Xiao Nunu juga hancur dan hilang. Xiao Nunu mengambil kesempatan ini dan segera mundur. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan gelombang udara melonjak. Saat lembah Rift besar terus dihancurkan, sebuah anak panah yang menyilaukan ditembakkan. Swiss, Swiss, Swiss. Anak panah itu berputar beberapa kali di udara lalu menancap di sebuah batu di tanah. Ledakan. Ujung anak panah itu jatuh ke tanah, meninggalkan retakan bagaikan jaring laba-laba. Ketika mereka melihat anak panah itu, semua orang semakin terkejut dan heran. Itu adalah anak panah berwarna zamrud dengan ukiran indah mengelilingi badan anak panah, bagaikan cahaya yang mengalir dan bayangan kupu-kupu. Apakah ini panah abadi giok petir? Mata Zhou Songyin membelalak. Panah abadi giok guntur. Harta karun sekte Suanyin, awalnya sepasang dengan busur Dewa Tingyue, tetapi karena suatu alasan, panah abadi Tingyu telah lama hilang. Pada saat ini, ia benar-benar muncul di sini. Wuss! Angin dingin menderu, api neraka menari-nari, dan senyum tipis muncul di wajah Hao Qianjue. Di bawahnya ada ular berkepala 9 berwajah manusia, dan di belakangnya ada roh iblis neraka setinggi 1000 kaki. Dari sudut manapun Anda melihatnya, Hao Qianjue adalah eksistensi yang tak tergoyahkan. Kamu adalah satu-satunya orang di seluruh negeri dongeng Jiushu yang mampu melakukan hal seperti itu, membantu pria lain menghadapi tunanganmu. Kata Hao Qianjue dengan tenang. Hati semua orang menjadi tegang. Hanya ada satu orang yang dimaksud Hao Qianjue. Wow! Angin dingin yang berkabut bertiup masuk, dan sosok yang sangat cantik dengan kecantikan yang dapat memikat semua makhluk perlahan melangkah ke medan perang. Orang itu mengenakan rok ekor burung phoenix merah dan kemeja putih dengan lengan lebar dan pola awan. Rambutnya yang panjang diikat dengan tali merah. Dengan busur Dewa Bulan Petir di tangannya, dia tampak cantik dan heroik. Orang yang datang tidak lain adalah Jiu Yue Yuan, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Dahusu. Ketika mereka melihat Jiu Yue Yuan, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Dia sangat cantik. Meng Qilin tak kuasa menahan diri untuk memuji. Meskipun ini bukan pertama kalinya Meng Qilin melihat Jiu Yue Yuan, penampilan dan temperamennya yang luar biasa sekali lagi membuat semua orang kagum. Yao Jianyun dan Zhou Songyin sama-sama terkejut. Semua orang mengira Jiu Yue Yuan telah pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih di sana, dan mereka tidak menyangka bahwa dia akan muncul saat ini. Sepertinya saya mengerti mengapa begitu banyak orang iri padanya, lanjut Meng Qilin. Di bawah tatapan semua orang, Jiu Yue Yuan melangkah ke medan perang, dan panah abadi giok petir yang tidak jauh dari sana mengeluarkan suara mendengung. Ji Guanlan memiliki ekspresi yang rumit dan tampak ragu untuk berbicara. Melihat wanita cantik yang tidak dapat dicintainya, sebagai putra Taiyu, dia merasakan emosi yang campur aduk. Kamu benar-benar keras kepala, kata Hao Qianjue sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah dengan perilaku Jiu Yue Yuan tadi. Jiu Yue Yuan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menjawab dengan tenang, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Dengan nada tenang, Jiu Yue Yuan memegang busur Dewa Bulan Petir di tangannya. Rambut panjangnya menari-nari ringan, dan rok phoenix-nya sedikit terangkat. Dia tampak seperti dewi dari langit, memikat dan tak tertandingi. Ji Guanlan, putra suci Taiyu, tergerak dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia datang untuk membantu dirinya sendiri. Di depan tunangannya, Ji Guanlan tidak dapat menahan perasaan senang di dalam hatinya, karena bagaimanapun juga dia masih peduli padanya. Xiao Nunu juga melihat ke arah Jiu Yue Yuan. Dia pikir Jiu Yue Yuan sudah pergi, tapi dia tidak menyangka Jiu Yue Yuan masih ada di sini. Tentu saja, Jiu Yue Yuan memang berencana untuk pergi, tetapi karena pertempuran di sini terlalu keras, dia menjadi khawatir dan berbalik. Munculnya Jiu Yue Yuan sekali lagi mengubah suasana di lapangan. Mata semua orang tertuju pada gadis cantik dan berbakat ini. Luo Yu dari Tianluo Mansion menyipitkan matanya sedikit dan mensibir dalam hati, dia benar-benar membantu pria lain untuk menghadapi tunangannya sendiri. Dia benar-benar tidak setia kepada suaminya. Namun, Luo Yu hanya berani menggumamkan beberapa patah kata dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakannya di depan umum. Bagaimanapun, siapapun dapat melihat bahwa Hao Qianjue tidak marah.
Bisa jadi dia bersikap cukup permisif terhadap tunangannya yang belum menikah dengannya. Siapa yang seharusnya diizinkan pergi? Hao Qianjue berdiri di atas kepala di tengah ular berkepala 9 berwajah manusia dan bertanya dengan pura-pura ingin tahu. Jiu Yue Yuan menjawab dengan tenang, semuanya. Hao Qianjue mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum, kamu dan aku bertunangan, dan semua orang tahu bahwa kamu adalah tunanganku. Tetapi masih ada sekelompok tikus yang rendah hati dan tidak kompeten yang menginginkanmu. Jika aku tidak peduli, aku khawatir mereka akan menjadi semakin menuntut. Jiu Yue Yuan mengabaikan ucapan Hao Qianjue. Dia memiringkan matanya yang indah dan berkata kepada Xiao Nunu dan Ji Guanlan, kalian pergi. Xiao Nunu mengangguk, iya. Ji Guanlan berkata, jika kalian ingin pergi, ayo pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Hao Qianjue tersenyum penuh minat dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah tunanganku, jadi aku harus memberinya sedikit muka. Namun, hanya satu dari mereka berdua yang boleh pergi. Bolehkah aku bertanya, siapa yang ingin kau lindungi? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Pilih salah satu dari keduanya. Apakah itu Bao Xiao Nunu? Atau mengirimkannya ke Guanlan? Sebenarnya ada lebih banyak rasa ingin tahu di mata semua orang yang melihat Jiu Yue Yuan. Ji Guanlan bahkan menunjukkan ekspresi penuh harap. Menurutnya, Jiu Yue Yuan pasti akan memilihnya. Namun Jiu Yue Yuan bersikap sangat tenang, dia menjawab dengan tenang, mengapa aku harus memilih? Bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas tadi? Hao Qianjue berkata, tidak. Kamu sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tetapi aku hanya ingin melepaskan satu orang. Bagaimanapun, aku tidak bisa datang ke sini tanpa imbalan hari ini. Aku harus membunuh ayam untuk menakuti monyet. Kalau tidak, bagaimana ini bisa disebut deklarasi kedaulatan? Bagaimana jika aku tidak memilih? Hao Qianjue terkekeh, jika kamu tidak memilih, maka keduanya akan mati. Rasa penindasan yang tak terlihat terpancar dari Hao Qianjue, dan situasi terus menjadi tegang. Ji Guanlan masih menunggu Jiu Yue Yuan untuk memilihnya, tetapi Jiu Yue Yuan enggan mengungkapkan pendapatnya, yang membuat Ji Guanlan merasa sedikit cemas. Mengapa begitu sulit? Dia dan Jiu Yue Yuan sudah saling kenal sejak kecil. Sudah berapa lama dia dan Xiao Nunu saling kenal? Mengapa dia tidak memilih untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Pergi. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan berbicara. Mata semua orang langsung terfokus pada orang yang sama. Zhou Songyin, Yao Jianyun, Xiao Nunu dan lainnya memiliki reaksi yang berbeda. Orang yang dilihat Jiu Yue Yuan tidak lain adalah Ji Guanlan, putra suci Taiyu. Ji Guanlan menunggu, dan hatinya tak kuasa menahan rasa gembira. Yao Jianyun menghela nafas tak berdaya. Pada akhirnya, Xiao Nunu harus menanggung semuanya sendirian. Namun, ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Ji Guanlan telah menyukai Jiu Yue Yuan selama bertahun-tahun. Meskipun Jiu Yue Yuan selalu menganggapnya sebagai teman, pastilah persahabatan mereka telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun kemudian, Ji Guanlan merasa ada yang tidak beres, karena sorot mata Jiu Yue Yuan tampak acuh tak acuh, seakan-akan dia sedang menatap orang luar yang tidak relevan. Entah mengapa, Ji Guanlan merasa ada yang mengganjal di hatinya. Sepertinya Jiu Yue Yuan memilihnya bukan karena betapa pentingnya dia, tetapi karena dia ingin benar-benar memutuskan hubungan di antara mereka. Dari kegembiraan menjadi kegembiraan, dan kemudian menjadi kebingungan. Ji Guanlan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Benar sekali, kau memilih teman yang tumbuh bersamamu, kata Hao Qianjue sambil tersenyum bercanda. Jelas sekali bahwa ia sebenarnya mengetahui latar belakang Ji Guanlan. Ia menunduk menatap Ji Guanlan dan berkata, baiklah, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Tatapan mata yang merendahkan dan seringai menghina itu membuat Ji Guanlan langsung merasa keluar. Setelah itu, Hao Qianjue mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu, kalau begitu, orang ini adalah orang yang beruntung hari ini. Xiao Nunu menunjukkan ekspresi waspada, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya juga melonjak dengan fluktuasi kekuatan yang lebih kuat. Namun, Jiu Yue Yuan berkata lagi, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang lagi.
Ada sedikit rasa dingin di mata Hao Qianjue, tidak baik menjadi terlalu serakah. Aku bisa mengabaikan keinginan kerasmu dan menoleransi pemberontakanmu, tetapi aturan mainnya adalah kamu hanya bisa memilih satu. Jiu Yue Yuan tidak takut dengan nada dingin pihak lain. Busur ilahi Ting Yue di tangannya bergerak dengan aura yang melamun. Selama aku di sini, dia tidak akan mati. Kata-kata Jiu Yue Yuan menggugah pikiran. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan anak panah yang baru saja ditembakkan Jiu Yue Yuan, yang sepertinya dilepaskan hanya untuk melindungi Xiao Nunu. Ji Guanlan menjadi semakin bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jiu Yue Yuan ingin melindungi Xiao Nunu seperti ini. Zhou Songyin juga segera datang ke sisi Ji Guanlan, dan sementara Hao Qianjue belum berubah pikiran, Zhou Songyin dengan paksa membawa Ji Guanlan pergi dari sini. Pergi. Ji Guanlan yang linglung diseret oleh Zhou Songyin seperti mahyiyat berjalan. Zhou Su, Meng Qilin, Li Qianfan dan lainnya juga dievakuasi dengan cepat. Semua orang tampaknya merasakan bahwa suasana di lapangan menjadi semakin tegang. Begitu Hao Qianjue marah, orang-orang yang tidak bersalah pasti akan terpengaruh, jadi akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk segera pergi. Aku juga memberitahumu dengan jelas. Hao Qianjue mengangkat kepalanya, sudut mulutnya setajam pisau, hari ini. Dia pasti akan mati. Roh iblis gelap di belakangnya meledak dengan api biru yang mengamuk, dan ular berwajah manusia berkepala 9 di bawahnya juga melepaskan aura yang menakutkan dan mengguncang bumi. Dalam sekejap, langit berguncang, gunung-gunung bergetar, dan langit di atas lembah Rif besar tampaknya telah menjadi area terlarang di mana manusia tidak dapat menginjakan kaki. Kamu duluan, kata Jiu Yue Yuan kepada Xiao Nunu lagi. Xiao Nunu mengernyit sedikit dan bertanya, apa kau yakin tidak apa-apa melakukan ini? Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Baiklah, aku memang ingin pergi. Tapi melihat penampilannya, aku khawatir akan ada masalah hari ini. Setelah itu, Xiao Nunu bersiap untuk bertarung. Tepat saat perang hendak meletus, fenomena aneh kembali muncul di langit di atas langit ke-9. Menangis. Tiba-tiba, suara teriakan burung phoenix bergema di antara awan. Segera setelah itu, seekor burung phoenix hijau besar turun dari langit. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Qianjue dapat berbaik hati kepadaku dan menyelamatkannya. Suara yang anggun dan santai namun mendominasi itu menyebar ke segala arah, dan semua orang yang hadir terkejut. Bang! Detik berikutnya, burung phoenix hijau berubah menjadi cahaya hijau dan jatuh di medan perang. Saat napas besar menderu, beberapa sosok tiba-tiba muncul di medan perang. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya dengan rambut hijau panjang. Dia lembut dan tampan, dan tampak berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Saat melihat orang ini, wajah Hao Qianjue dipenuhi dengan keterkejutan. Penatua Feng Jiu, apa yang membawamu ke sini? Feng Jiu, tetua alam Phoenix. Dia juga menteri yang paling cakap di bawah Ratu Taiyu Huang. Hampir semua orang di Beixiaozu pernah mendengar nama pihak lainnya. Ketika melihat Penatua Feng Jiu, hati Xiao Nunu tak kuasa menahan rasa haru. Tampaknya alam Phoenix kembali waspada. Pada saat ini, Yin Yaner berdiri di belakang Feng Jiu. Xiao Nunu telah lama menghilang sehingga Yin Yaner akhirnya tidak dapat duduk diam lagi, jadi dia menyampaikan berita itu kembali ke alam Phoenix. Ratu Taiyu Huang segera mengirim Penatua Feng Jiu untuk datang. Feng Jiu mengangkat matanya sedikit dan menatap ke arah Hao Qianjue. Tuan Muda Qianjue, Tuan Muda Xiao Nunu ini adalah tamu istana Shen Huangku. Bisakah kita lupakan saja masalah hari ini? Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Zhou Su, Meng Qilin dan Li Qianfan yang berada jauh saling berpandangan dengan heran. Adik Xiao berasal dari alam Phoenix. Bukankah dia murid Istana Suci Xuanyuan? Entahlah. Orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan tidak datang, tetapi orang-orang dari alam Phoenix datang. Latar belakang adik Xiao ini agak misterius. Satu-satunya orang yang tidak bingung di antara seluruh hadirin adalah Yao Jianyun. Sebelumnya di medan perang di alam iblis, Yao Jianyun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Taiyu Huang secara pribadi muncul di tempat kejadian untuk menyelamatkan Xiao Nunu. Jadi Yao Jianyun sudah tahu kalau Xiao Nunu punya hubungan dengan alam Phoenix. Mendengar apa yang dikatakan oleh tetua Feng Jiu, Jiu Yue Yuan di sisi lain sedikit terkejut.
Bahkan dia tidak tahu bahwa Xiao Nunu terlibat dengan alam Phoenix. Menyerah. Hao Qianjue menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimana jika aku tidak memberimu wajah ini? Meskipun Feng Jiu adalah bawahan Ratu Taiyu Huang, dia, Hao Qianjue, adalah putra Kaisar Abadi Seribu Wajah. Bahkan Feng Jiu tidak bisa menghentikannya membunuh seseorang. Feng Jiu tidak marah, dia tersenyum lembut dan berkata, saya orang yang berstatus rendah dan tidak punya banyak muka, tetapi saya datang ke sini hari ini atas perintah Ratu Taiyu Phoenix. Tuan Muda Qianjue harus memberinya muka, bukan? Melihat Feng Jiu menyebut Ratu Taiyu Phoenix, ekspresi Hao Qianjue sedikit berubah. Feng Jiu melanjutkan, Ratu Taiyu Huang memiliki hubungan dekat dengan mantan Kaisar Abadi Terlarang, dan Kaisar Abadi Terlarang dulunya adalah saudara Kaisar Abadi Seribu Wajah dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar. Mengingat hubungan masa lalu ini, seharusnya tidak sulit bagiku untuk meminta seseorang dari Tuan Muda Qianjue, bukan? Kaisar Abadi Terlarang, Kaisar Abadi Seribu Wajah, dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar dulunya adalah 3 penguasa negara Beixiao. Mereka bertiga bergabung untuk meredakan kekacauan iblis di Provinsi Beixiao. Kaisar Abadi Terlarang adalah dewa perang nomor 1 di Beixiaozu. Dalam pertempuran terakhir antara faksi baik dan jahat di Beixiaozu, Kaisar Abadi Terlarang melenyapkan semua musuh yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Baru pada saat itulah Beixiaozu menikmati era yang stabil dan makmur. Tentu saja ini hanya rumor. Situasi sebenarnya adalah bahwa Kaisar Abadi Berwajah Seribu dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar bersekutu untuk bersekongkol melawan Kaisar Abadi Terlarang, menyebabkan pihak lain dan orang-orang kuat dari kekuatan iblis binasa bersama. Jatuhnya Kaisar Abadi Terlarang disebabkan oleh kedua kakak laki-lakinya. Alam Phoenix telah mengetahui kebenarannya selama ini. Namun, selama bertahun-tahun, Ratu Taiyu Huang bersikap sabar dan tidak pernah mengungkapkan masalah ini kepada dunia luar. Oleh karena itu, alam Phoenix selalu sangat tenang di Provinsi Beixiao, dan Provinsi Beixiao juga selalu sangat damai. Hao Qianjue bahkan tidak tahu bahwa ada hubungan hebat antara Xiao Nunu di depannya dan Kaisar Abadi Terlarang. Tetua Feng Jiu benar-benar pandai berbicara. Dia bahkan menyinggung Kaisar Abadi Terlarang yang telah lama meninggal. Jika aku tidak menunjukkan wajah ini kepadamu, akan terlihat bahwa aku tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicara Hao Qianjue. Tidak peduli seberapa kuatnya Kaisar Abadi Terlarang, pada akhirnya dia adalah sesuatu dari masa lalu. Provinsi Beixiao telah lama berubah, dan sekarang hanya ada 2 penguasa yang mengendalikan Provinsi Beixiao, Kaisar Abadi Berwajah Seribu dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar. Raja Abadi Terlarang hanya memiliki nama yang diwariskan turun-temurun. Feng Jiu tidak marah. Dia mengangkat tangannya sedikit dan menjawab dengan tenang, bayangan pohon dan reputasi seseorang. Tanpa upaya Kaisar Abadi Terlarang, bagaimana mungkin Provinsi Beixiao bisa damai dan makmur seperti sekarang? Jika Kaisar Abadi Seribu Wajah ada di sini hari ini, saya yakin dia juga akan memberikan wajah kepada Ratu Taiyu Phoenix. Senyum sinis muncul di bibir Hao Qianjue, sekarang setelah sampai pada titik ini, aku akan memberimu wajah di alam Phoenix. Tidak peduli apapun, alasan sebenarnya kematian Kaisar Abadi Terlarang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di permukaan, Dewa Perang pertama yang dulu terkenal itu masih merupakan saudara dari Kaisar Abadi Seribu Wajah dan Kaisar Abadi Jahat yang membara. Meskipun Hao Qianjue merasa jijai, dia tidak akan berselisih dengan alam Phoenix hanya karena masalah sekecil itu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Qianjue, kata Feng Jiu. Aku belum selesai bicara, Hao Qianjue menyela Feng Jiu dan melanjutkan, aku hanya akan memberikan wajah alam Phoenix 1 kali saja, tetapi jika ada waktu berikutnya, bahkan jika Ratu Taiyu Phoenix datang sendiri, aku pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Feng Jiu sedikit mengernyit. Mata orang lain di alam Phoenix juga berubah sedikit dingin. Hao Qianjue ini benar-benar sombong, kata-katanya setajam pisau. Setelah itu, tatapan Hao Qianjue langsung tertuju pada Xiao Nunu. Hari ini kamu beruntung, tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Aku hanya bisa menasihatimu, jika kamu ingin tetap hidup, cobalah untuk menjauh dariku. Xiao Nunu tidak gentar dengan serangan verbal Hao Qianjue. Dia menjawab dengan enteng, pria tidak tahan dengan provokasi. Provokasi. Haha, kamu bersembunyi di balik seorang wanita,
dan kamu pantas untuk aku provokasi. Tetapi jika kamu bersikeras berpikir bahwa aku yang provokasi, maka kamu mungkin juga menghitung seberapa besar jarak antara kamu dan medan perang Wansheng. Kamu harus belajar untuk melihat sosokku dari sudut pandang manusia. Wow! Gelombang debu yang luas menyebar di belakang Hao Qianjue, dan kemudian roh iblis gelap di belakangnya terbungkus dalam api biru dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, ular berwajah manusia berkepala 9 di bawah Hao Qianjue juga menarik kembali posisi menyerangnya. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Hao Qianjue sangat tajam, dan setiap kata yang dia katakan penuh dengan sarkasme. Hati Xiao Nunu tak kuasa menahan amarah, tatapan matanya tajam, dan dia menjawab, "Kau benar-benar pandai bicara." Aku mulai marah. Oh, amarah manusia tidak lebih dari sekadar menghentakkan kaki dan menghentakkan dada, serta membenturkan kepala ke tanah. Setelah Hao Qianjue terus-menerus mengejeknya, tatapan matanya tertuju pada Jiu Yue Yuan. Jika kamu terus bersikap seperti ini, hidupmu akan sangat sulit setelah kamu menikah. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jiu Yue Yuan. Perkataan Hao Qianjue jelas mengandung peringatan. Namun Jiu Yue Yuan tidak menunjukkan banyak ekspresi, "Aku tidak akan menikahimu." Benarkah? Kalau begitu, kau harus bertanya kepada keluarga dan sektemu apakah mereka setuju. Tanggal pernikahan kita kurang dari setahun lagi. Sebelum itu, aku tidak ingin mendengar seorang pria pun muncul di sisimu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya begitu aku melihatnya. Tidak peduli apakah dia putra suci dari sekte tertentu atau tamu VIP. Jiu Yue Yuan tidak menanggapi peringatan Hao Qianjue. Dia dengan tenang menarik kembali panah abadi Tingyu, lalu dia melirik Xiao Nunu di sisi lain dari sudut matanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Hao Qianjue menyipitkan matanya sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. "Jiu Yue Yuan, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersikap keras kepala." Kemudian, dia berkata dengan arogan kepada Feng Jiu, "Sampaikan salamku kepada Ratu Taiyu Phoenix untukku, aku akan mengunjunginya saat aku punya waktu." Feng Jiu tersenyum palsu, "Alam Phoenix menyambut Tuan Muda Qianjue kapan saja." Hao Qianjue tersenyum dingin, dan kemudian ular berwajah manusia berkepala 9 di bawahnya berbalik dan pergi ke arah dari mana mereka datang. Melihat ini, Luo Li dari Tianluo Mansion tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan mengikuti. Begitu Hao Qianjue pergi, perasaan tertekan yang menyelimuti kepala setiap orang akhirnya menghilang. Dia akhirnya pergi. Yao Jianyun menghela napas lega dari lubuk hatinya. Tekanan yang dibawa oleh putra kaisar abadi berwajah 1000 benar-benar terlalu kuat. Tetua Feng Jiu menatap kepergian Hao Qianjue, dan secercah kesungguhan tampak di wajah tampannya. Seperti yang diharapkan dari putra kaisar abadi berwajah 1000, kekuatannya benar-benar hebat. Orang-orang dari alam Phoenix di belakangnya juga takut. Bakat Hao Qianjue ini benar-benar mengerikan. Dia telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia diberi cukup waktu, dia bahkan mungkin melampaui ayahnya, kaisar abadi berwajah 1000. Ya, dia memang punya modal untuk menjadi sombong. Ketika semua orang kagum, Yin Yaner mendatangi Xiao Nunu untuk pertama kalinya. "Tuan, bagaimana keadaanmu? Apakah Anda terluka?" "Saya baik-baik saja." Xiao Nunu tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, Penatua Feng Jiu juga datang. "Penatua Feng Jiu," kata Xiao Nunu. Feng Jiu tampak sedikit tidak berdaya, dan dia berkata, "Kita pergi dulu." Xiao Nunu mengangguk, dan segera mengikuti Feng Jiu, Yin Yaner dan yang lainnya untuk pergi. Yao Jianyun, Zhou Su, Meng Qilin dan lainnya juga menemani mereka. Sisi lainnya, di tepi tebing yang menjulang tinggi, Hao Qianjue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak anggun. "Tuan Muda Qianjue." Pada saat ini, Luo Li dari istana Tianluo datang. Dia menundukkan badannya dan tatapannya menunjukkan rasa hormat. Hao Qianjue mengangkat matanya sedikit dan menatap pegunungan dan sungai di depan. "Ada sesuatu yang ingin aku lakukan." "Silakan, Tuan Muda Qianjue. Merupakan kehormatan bagiku untuk melakukan sesuatu untukmu." Luo Li tampak menyanjung. "Periksa latar belakang orang bernama Xiao itu dan cari tahu apa hubungannya dengan alam Phoenix," kata Hao Qianjue.
Mendengar ini, Luo Yu menunjukkan rasa jijai, dia hanya orang biasa, mengapa Tuan Muda Qianjue harus peduli padanya? Sebuah kilatan muncul di sudut mata Hao Qianjue, dia bisa meminta tetua Feng Jiu dari Istana Phoenix Ilahi untuk datang menjemputnya secara langsung, apakah menurutmu dia bisa menjadi orang biasa? Dia hanya seorang tetua dari Istana Phoenix Ilahi. Sejak kematian Kaisar Abadi terlarang, alam Phoenix tidak memiliki suara di alam abadi Jiushu. Saya pikir, Tuan Muda, Anda tidak perlu membuang waktu untuk masalah ini. Pergilah saja jika saya menyuruhmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ya, saya mengerti. Luo Yu segera diam. Meskipun dia selalu menganggap dirinya sebagai teman pihak lain, setiap kali nada bicara Hao Qianjue menjadi sedikit lebih berat, Luo Yu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, Hao Qianjue bergerak dan menghilang di tempat. Melihat pihak lain pergi, Luo Yu menghela napas lega, dan pada saat yang sama mengeluh dengan suara rendah, apa yang perlu diselidiki tentang orang-orang di Istana Phoenix Ilahi. Kecuali dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi terlarang, tidak akan ada gunanya bahkan jika Ratu Taiyu Phoenix datang sendiri. Luo Yu setuju secara lisan, tetapi sebenarnya dia tidak menganggap serius Xiao Nunu. Dia pasti akan memeriksanya, tetapi dia tidak akan menganggapnya serius. Setelah mengatakan itu, Luo Li juga berbalik dan pergi. Dan di tempat lain, di hutan yang rimbun, Zhou Songyin membantu Ji Guanlan yang terluka dan segera dievakuasi. Lepaskan aku. Pada saat ini, Ji Guanlan mendorong Zhou Songyin dengan paksa, aku ingin kembali. Kenapa kau kembali? Kau sudah memenangkan Hao Qianjue. Jika kau kembali sekarang, kau akan mati sia-sia. Zhou Songyin membujuk. Ji Guanlan terus menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sana. Zhou Songyin merasa kewalahan, tenang saja. Itu tidak layak untuk seorang wanita. Namun, Ji Guanlan menolak mendengarkan nasihat temannya dan bersikeras untuk kembali. Namun, tepat setelah Ji Guanlan melangkah beberapa langkah, sosok yang dikenalnya muncul di jalan hutan di depannya. Ji Guanlan langsung kegirangan karena orang yang datang adalah Jiu Yue Yuan. Zhou Songyin juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa September Yuan ada di sini? Ji Guanlan bergegas mendekat dan berkata, kamu baik-baik saja. Hao Qianjue tidak melakukan apapun padamu, kan? Menghadapi kekhawatiran Ji Guanlan, wajah Jiu Yue Yuan tenang, dan matanya tidak terganggu. Dia berdiri di tengah jalan setapak di hutan, beberapa sinar matahari terbenam melewati puncak pepohonan dan menyinarinya, begitu cantiknya hingga tampak seperti lukisan. Mari kita bicara. Jiu Yue Yuan membuka bibir merahnya dan berbicara dengan nada serius. Ji Guanlan awalnya tertegun, lalu dia tersenyum penuh harap, baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan? Jiu Yue Yuan menjawab, aku harap kamu bisa lebih sadar dan berhenti terobsesi. Aku tidak pernah jatuh cinta padamu. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kamu harus mengerti. Hati Ji Guanlan sedikit bergetar. Meskipun Jiu Yue Yuan tahu bahwa kata-kata ini akan menyakitkan, jika dia tidak mengatakannya dengan jelas, itu akan sangat menyakiti orang lain. Misalnya, hari ini, Ji Guanlan hampir mati di tangan Hao Qianjue. Jika Ji Guanlan tidak bangun, pasti akan ada waktu berikutnya. Zhou Songyin berdiri di belakang Ji Guanlan. Dia tidak melangkah maju untuk mengganggu mereka berdua. Zhou Songyin juga menyetujui perilaku Jiu Yue Yuan. Dia seharusnya membuat Ji Guanlan melepaskan ide ini sejak lama. Karena kamu tidak pernah menyukaiku, mengapa kamu memilihku sekarang? Ji Guanlan bertanya dengan suara berat. Karena aku merasa berutang budi. Jiu Yue Yuan menatap mata orang itu tanpa menghindari pertanyaan, kasih sayang yang telah kau berikan kepadaku selama bertahun-tahun telah membuatku merasa berutang budi dan juga membuatku merasa keberatan. Aku ingin menemuimu untuk menjelaskan semuanya lebih dari sekali. Tetapi kau selalu memilih untuk menghindariku. Aku selalu ingin mengatakan bahwa bahkan dengan kontrak pernikahan keluarga itu, kita tidak dapat bersama. Kata-kata Jiu Yue Yuan jelas, dan setiap kalimatnya menyerang hati Ji Guanlan. Namun hanya dengan cara inilah dia dapat membuat Ji Guanlan bangun. Jadi, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jangan terus-terusan membuang waktumu untukku. Jiu Yue Yuan menegaskan perkataannya dengan sangat jelas. Zhou Songyin menatap punggung Ji Guanlan dan berbisik untuk mencegahnya, ya.
Berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Heh. Ji Guanlan tersenyum pahit, matanya merah, dan hatinya terasa sulit, karena kamu tidak memiliki aku di hatimu, sebaiknya kamu biarkan aku mati di tangan Hao Qianjue sekarang. Sejak awal, kamu seharusnya tidak muncul, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Melihat kemerosotan pihak lain, Jiu Yueyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan kemudian matanya bersinar dengan tekad. Anak panah yang aku tembakan itu bukan untuk menolongmu. Apa? Ji Guanlan tersambar petir dan jantungnya bergetar. Orang yang benar-benar ingin aku bantu adalah dia. Benarkah dia? Siapa dia? Xiao Nunu. Siapa lagi kalau bukan Xiao Nunu? Ji Guanlan menatap wajah cantik Jiu Yueyuan. Dia tidak percaya apa yang dikatakannya. Kamu dan dia, ya. Mata Jiu Yueyuan berkaca-kaca, dan dia berkata dengan serius, aku menyukainya. Aku menyukainya. Jiu Yueyuan membuka bibir merahnya sedikit, dan matanya yang jernih dipenuhi kabut tipis. 4 kata sederhana ini langsung membawa pukulan yang sangat berat bagi Ji Guanlan. Apa? Apa? Mata Ji Guanlan membelalak dan badannya terhuyung serta bergerak ke belakang. Zhou Songyin, yang berdiri di belakang Ji Guanlan, juga tampak terkejut. Dia tidak percaya bahwa Jiu Yueyuan benar-benar akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan pria lain. Astaga, Yuan yang cantik itu benar-benar menyukai orang tak dikenal dari Istana Suci Suanyuan. Apa kau bercanda? Zhou Songyin dan Jiu Yueyuan sudah saling kenal sejak lama. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Jiu Yueyuan. Menurut pendapat Zhou Songyin, Jiu Yueyuan hanya akan disukai oleh banyak pria di dunia, dan dia sendiri mungkin tidak menyukai satu pun dari mereka. Tetapi balasan pihak lain pada saat ini membalikkan persepsi Zhou Songyin terhadapnya. Tentu saja, jika Jiu Yueyuan menyukai seseorang seperti Hao Qianjue, Zhou Songyin tidak akan menganggapnya terlalu aneh, tapi bagaimana dengan Xiao Nunu? Di seluruh medan perang Kyushu, peringkatnya tidak terlihat sama sekali. Menghadapi tatapan mata Zhou Songyin yang penuh tanya, Jiu Yueyuan menjawab dengan tenang, aku akan rela bersama orang yang aku suka meskipun dia orang biasa yang tidak dikenal. Aku tidak akan memaksakan diri untuk bersama orang yang tidak aku suka meskipun dia seorang jenius dan penguasa dunia yang terkenal. Zhou Songyin menarik napas dan mengembuskannya dengan kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Yuan yang cantik. Kemudian, Zhou Songyin menatap Ji Guanlan, kamu mendengarnya, perasaan tidak bisa dipaksakan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak bisa menerimamu, tetapi dia menyukai seseorang yang baru dikenalnya kurang dari beberapa bulan. Jadi, kamu benar-benar harus bangun. Dengan rela, dengan enggan, benar-benar terjaga. Setiap kata, bagaikan pedang kritis yang ganas, terus-menerus menebas badan Ji Guanlan. Dia sudah terluka, dan badannya mulai bergetar hebat. Kemudian dia mengeluarkan suara wow dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Guanlan. Zhou Songyin terkejut dan bergegas maju untuk mendukung orang itu. Meskipun Jiu Yueyuan merasa sedikit enggan, dia tidak menunjukkan kekhawatiran apapun karena dia ingin memutus pikiran Ji Guanlan tentangnya. Karena dia tidak pernah menyukai orang lain, sebaiknya dia bersikap kejam dan menjelaskan semuanya. Hehe. Hahaha, Ji Guanlan tertawa terbahak-bahak, matanya merah dan hatinya hancur. Jiu Yueyuan, aku sudah menyukaimu begitu lama, tetapi aku tidak menyangka hasilnya seperti ini. Hahaha, oke, ini benar-benar hebat. Mencintai tetapi tidak bisa mendapatkannya, meninggalkan tetapi tidak bisa melepaskan, kamu pantas mendapatkannya, hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Ji Guanlan tertawa geram dan merasa patah hati. Jiu Yueyuan menghela napas tak berdaya, lalu berkata, terima kasih atas cintamu, kuharap cintamu berakhir di sini, dan kuharap kau akan bertemu cinta sejatimu suatu hari nanti. Jiu Yueyuan, selamat tinggal di sini. Setelah itu, Jiu Yueyuan berbalik dan pergi. Zhou Songyin langsung berkata, tidakkah kau membantuku mengirimnya kembali? Bagaimana jika dia bunuh diri? Zhou Songyin benar-benar takut pihak lain tidak akan dapat mengetahuinya dan bunuh diri. Ji Guanlan tampak sangat menakutkan saat ini. Jiu Yueyuan berhenti sebentar namun tidak berbalik. Dia hanya berkata, jika dia bahkan tidak bisa menahan pukulan kecil ini,
dia tidak bisa menjadi putra suci Istana Xuanyuan. Kemudian, Jiu Yueyuan pergi dengan tegas. Sekarang setelah saya menjelaskannya dengan jelas, itu sudah cukup. Justru karena kita adalah teman yang tumbuh bersama, kita seharusnya menjelaskan semuanya. Selama bertahun-tahun, keduanya semakin menjauh. Ji Guanlan kesakitan karena dia selalu menyukai Jiu Yueyuan, sementara Jiu Yueyuan merasa menyesal tentang persahabatan masa lalu mereka. Namun dunia siapa yang sempurna? Cinta tak dapat diperoleh, rasa sakit tak dapat dilupakan, melepaskan tak dapat dilepaskan, kehilangan tak dapat diterima, akhir manakah yang dapat tanpa penyesalan? Jiu Yueyuan, kau sangat kejam. Ji Guanlan berjuang untuk bangkit dari tanah. Ia menatap tajam ke arah punggung lawannya dengan mata merah, kau akan mendapatkan balasan, Jiu Yueyuan, aku membencimu, aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya. Sakit sekali. Melihat ekspresi Ji Guanlan yang tidak rela, Zhou Songyin tidak punya pilihan selain tetap diam. Ternyata masalah hati memang bisa membuat orang gila. Jiu Yueyuan masih tidak menoleh ke belakang. Dia mendengarkan suara gemuruh yang datang dari belakangnya, dan hatinya dipenuhi dengan kehilangan dan ketidakberdayaan. Jiu Yueyuan berpikir dalam hati, benci aku. Tidak peduli berapa lama kamu membenciku, itu tidak masalah. Mungkin suatu hari, aku akan mendapatkan balasannya, dan itu yang pantas aku dapatkan. Wosh! Angin dingin yang berkabut mulai bertiup di hutan, dan sosok Jiu Yueyuan akhirnya menghilang ke kedalaman hutan. Ji Guanlan akhirnya berhenti menjadi gila, dan jatuh ke tanah seolah-olah dia telah pingsan. Aduh! Zhou Songyin menghela nafas terus-menerus, bahkan seorang pejuang cinta sejati akan mengubah cinta menjadi kebencian suatu hari nanti. Zhou Songyin tampak mengejek pihak lain, dan ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Dia berjongkok di samping Ji Guanlan dan berkata dalam hati, sejujurnya, Yuan yang cantik tampaknya sedang dalam situasi yang sulit. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa dia tidak menyukaimu, tetapi kamu menolak untuk mempercayainya. Sekarang, kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Sambil berkata demikian, Zhou Songyin membantu Ji Guanlan berdiri dari tanah, lalu meletakkan tangannya di bahunya dan berjalan keluar. Aku sudah muak punya teman sepertimu, tapi sekali lagi, aku tidak heran kalau Yuan yang cantik tidak menerimamu. Tapi aku tidak menyangka kalau Yuan yang cantik tidak akan mencintai Hao Qianjue dan malah jatuh cinta pada orang tak dikenal dari Istana Suci Xuanyuan. Untungnya, kamu aman sekarang, dan Hao Qianjue tidak akan mengganggumu lagi. Adapun pria bernama Xiao, kurasa dia akan dibunuh sepenuhnya oleh Hao Qianjue. Zhou Songyin bergumam pada dirinya sendiri sambil pergi bersama Ji Guanlan. Medan Perang Kyushu. Di hutan bambu yang tenang. Di dalam hutan, terdapat sebuah bangunan bambu besar. Disinilah Yao Jianyun tinggal di medan perang Jiushu. Bangunan itu diberi nama, Jianzusai. Zhou Su, Li Qianfan dan Meng Qilin sudah pergi. Sebelum pergi, mereka sengaja meninggalkan Mohun Tianjin dan Yoping Xianxi yang mereka peroleh dari sarang Raja Serangga Pemakan Emas. Mereka juga tahu bahwa Xiao Nunu membutuhkan kedua jenis bahan pemurnian ini. Pada saat ini, di daerah pegunungan belakang Jianzusai, Xiao Nunu dan tetua Feng Jiu dari alam Phoenix sedang berjalan bersama, dan Yin Yaner mengikuti di belakang mereka. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kau harus menjawabnya dengan jujur. Tiba-tiba, tetua Feng Jiu berhenti, berbalik ke samping, dan menatap Xiao Nunu dengan sepasang mata yang lembut namun agung. Yin Yaner juga berhenti dan tanpa sadar menasihati, Penatua Feng Jiu, ini salahku karena gagal melindungi Tuan Muda. Tolong jangan salahkan dia. Feng Jiu mengabaikannya. Xiao Nunu bertanya dengan tenang, tanya saja. Mata Feng Jiu menyipit sedikit, lalu berkata, apa hubunganmu dengan Jiu Yueyuan dari Sekte Xuan Yin? Xiao Nunu tercengang. Tanpa menunggunya berbicara, Feng Jiu melanjutkan, apakah kamu tahu bahwa dia adalah tunangan Hao Qianjue? Dia termasuk dalam kubu Kaisar Abadi Seribu Wajah. Kalian kemungkinan besar akan menjadi musuh di masa depan. Bersambung.